Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Oke, anak-anakku, perkenalkan, nama saya Cahya Iman Firmansyah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada video pertama saya akan menyampaikan video pembelajaran bahasa Arab kelas 5, pelajaran bab 4, yaitu tentang di perpustakaan, fil maktabah. Oke, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu mengenal kosakata ya terkait perpustakaan. Nah, jadi diharapkan anak-anakku setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anakku mampu mengenali kosakata ya yang terkait hal-hal yang ada di perpustakaan gitu. Karena bahasa itu kan belajarnya dimulai dari mengenali kosakatanya terlebih dahulu. Nah, baru tahap-tahap yang selanjutnya gitu. Kalau di bahasa Arab ada seperti isim, kemudian fiil, haraf. Nah, ini akan kalian temui di SLTP itu ya. Oke. Kemudian yang kedua ialah memahami isi cerita gitu ya. Nah, di sini saya ada al-istima ya, dimana teks ini nanti akan kalian dengarkan dan simak gitu ya. Nah, dengan harapan bahwa anak-anakku itu mampu menangkap gitu ya, menangkap maksud dari cerita tersebut gitu ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja saya akan membacakan teks al-istima ya. Nah, anak-anakku silakan dengarkan dan simak baik-baik ya. Ya akhi, wahai saudaraku, ana Mahmud. Saya adalah Mahmud. Nah, jadi si Mahmud ini sedang bercerita gitu ya. Al-an, sekarang, ana fi maktabatil madrasah. Saya berada di perpustakaan sekolah. Nah, hadhihi al-maktabatu wasi'atun wa nazifatun. Hadhil maktabatu, perpustakaan ini, wasi'atun, luas, wa nazifatun, dan bersih. Amamal maktabati, di depan perpustakaan, sahatun, terdapat sebuah halaman. Wa waro'aha, dan di belakangnya, hadikotun, ada sebuah taman gitu ya. Jadi di depan perpustakaan terdapat halaman gitu ya, dan di belakang perpustakaan itu ada sebuah taman sekolah gitu ya maksudnya. Jadi ia bercerita karena Mahmud ini sedang berada di perpustakaan gitu, jadi ia menceritakan apa yang ada di sekelilingnya gitu. Kemudian dzalika fasli, itu kelasku katanya, itu kelas saya gitu. Watilka idaratun, dan itu adalah kantor. Al-faslu, kelas itu, janibal maktabati, di samping perpustakaan. Ya, jadi kelasnya Mahmud itu berada di samping perpustakaan. Kemudian wajanibal fasli idaratun, dan di samping kelas itu ada kantor. Ya, jadi ini perpustakaan gitu ya, Mahmud sedang ada di sana. Kemudian di sampingnya ada kelasnya gitu, kelas Mahmud. Nah, kemudian di sampingnya lagi, di samping kelas ada kantor gitu ya. Jadi antara perpustakaan paling kiri, kemudian kelasnya Mahmud, kemudian yang paling kanan itu ada kantor. Ya, jadi saling berdekatan gitu ya, menempel gitu. Nah, itu paragraf pertama yang disampaikan oleh Mahmud. Oke, lanjut di paragraf yang kedua. Dzalika sayyidu munirun, itu adalah Tuan Munir. Nah, huwa muwazzaful maktabati, dia adalah pegawai perpustakaan. Nah, jadi Mahmud sedang berada di perpustakaan. Nah, ia bercerita ada Tuan Munir. Nah, dia itu adalah pegawai perpustakaan. Huwa muwazzafun nasyitun, dia adalah pegawai yang aktif. Nah, ini anak-anakku harus mencontoh Pak Munir ya, dimana dia aktif gitu.
dalam mengelola perpustakaan gitu, baik misalnya ketika anak meminjam buku ataupun merapikan buku gitu ya. Nah, karena aktif dan disiplin itu ialah menjadi ciri dari orang yang sukses gitu ya. Oke, amalkan itu ya. Misalnya anak-anakku akan menjadi guru ataupun menjadi kepala sekolah ya gitu pada masa mendatang. Saya doakan kalian menjadi anak yang sukses ya. Amin. Lanjut. Ungzur. Nah, ungzur itu lihat ya. Janibal babe, di samping pintu. Lihatlah di samping pintu gitu ya. Janibal babi as-sayyidu munirun. Di samping pintu ada Tuan Munir. Huwa yajlisu 'alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Amamahu maktabun. Di depannya ada meja. Amamal maktabi talamid. Di depan meja ada para murid. Nah, jadi Tuan Munir itu duduk di atas kursi gitu ya. Kemudian di depannya meja gitu ya. Nah, di depan meja ini ada para murid gitu. Huwa yakhdumu at-talamizu. Dia melayani para murid. Oke, lanjut paragraf yang terakhir. Fil maktabati makatibu wa karasiyu. Di perpustakaan terdapat meja-meja dan kursi-kursi gitu ya. Nah, ini anak-anakku pasti ya di tiap-tiap perpustakaan suka ada meja dan juga kursi gitu ya buat duduk untuk membaca buku. Yadhhabu talamizu ilal maktabati. Para murid pergi ke perpustakaan fi hissatil istirahat. Pada jam istirahat. Nah, jadi Mahmud dan juga teman-temannya yang lain itu pergi ke perpustakaan ketika setiap jam istirahat gitu. Nah, bagaimana di sekolah teman-teman, anak-anakku gitu ya? Apakah kalian 15 menit sebelum belajar apakah ke perpustakaan gitu ya? Nah, dulu saya begitu di SD. Ataupun ketika jam istirahat. Lanjut. Hum yasta'iruna, mereka meminjam, wa yaqra'una kutuba, dan membaca buku-buku. Wal majallati, dan majalah-majalah, wal jaroida, dan surat kabar gitu ya. Jadi yang mereka baca di perpustakaan itu ada buku-buku, kemudian majalah-majalah, dan juga surat kabar gitu ya. Tadi itu merupakan teks al-istima gitu ya, yang anak-anakku sudah simak. Baik, lanjut ada tadrib 2. Nah, di mana anak-anakku harus menentukan apakah kalimat ini sahih atau khoto ya. Kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, Mahmudun fi maktabatil madrasah. Mahmud berada di perpustakaan sekolah. Ya, benar, sahih ya. Oke, yang nomor pertama sahih. Karena tadi sudah ditegaskan bahwa Mahmud itu bercerita dan ia sedang berada di perpustakaan. Nomor 2, al-maktabatu saghiratun wa nazifatun. Perpustakaan saghiratun, kecil, wa nazifatun, dan bersih. Nah, ini khoto ya. Karena dalam kalimat dijelaskan bahwa perpustakaan itu luas dan juga bersih. Wasi'atun ya, bukan saghiratun. Nomor 3, janibal fasli idaratun. Di samping kelas ada kantor. Nah, ini benar ya, sahih. Karena tadi di samping perpustakaannya itu ada kelasnya gitu ya. Nah, di samping kelasnya itu ada kantor gitu ya. Nah, kemudian nomor 4, rokmu arba'ah. As-sayyidu munirun mudirul madrasah. Tuan Munir, mudirul madrasah itu adalah kepala sekolah. Nah, jadi kalimat ini Tuan Munir adalah kepala sekolah. Nah, ini khoto ya. Kenapa khoto? Karena Tuan Munir itu adalah pegawai perpustakaan ya. Muwazzaful maktabah. Oke. Rokmu khamsah, nomor 5. As-sayyidu munirun yakhdumut talamiza. Tuan Munir melayani para siswa. Nah, ini apa? Sahih ya. Karena sebagaimana tadi sebagai pegawai perpustakaan ya melayani para siswa gitu.
Lanjut. Rokmu sittatun. Fil maktabati khizanatun tawilatun. Jadi di perpustakaan itu terdapat lemari yang tinggi gitu ya. Nah, ini apakah sahih atau khoto anak-anak? Nah, karena di teks yang tadi kita sudah baca gitu ya, tidak mencantumkan ada lemari yang tinggi gitu ya, hanya terdapat meja-meja gitu ya, kemudian kursi-kursi ya. Nah, maka nomor yang ini khoto ya. Karena di sini jadi kesannya kayak menambah suatu pernyataan gitu. Oke, lanjut. Rokmu sab'atun. Nomor 7. Al-faslu janibal maktabah. Kelas itu di samping perpustakaan. Ya, ini benar ya. Sahih. Ya, sebagaimana tadi perpustakaan, nah di sampingnya itu ada kelas gitu ya. Nomor 8. As-sayyidu munirun wasatul babi. Tuan Munir berada di tengah pintu. Nah, ini sahih atau khoto anak-anak? Khoto ya. Karena pada pernyataan di teks tadi ya, Sayyidu Munir janibal babi ya. Berada di samping pintu. Nah, kemudian nomor 9 kita kerjakan. At-talamizu yasta'irunal kutuba fil maktabah. Para siswa meminjam buku-buku di perpustakaan. Sahih atau khoto? Sahih ya, karena di sini para siswa itu berada di perpustakaan, mereka meminjam buku, kemudian membaca buku gitu ya. Jadi perpustakaan itu dilakukan oleh para siswa gitu ya, mereka meminjam buku kemudian membaca buku. Sahih ya. Oke. Rokmu asyaratun. Nomor 10. Fil maktabati sayyaratun. Artinya di perpustakaan ada mobil. Ada mobil gitu. Nah, ini sahih atau khoto? Khoto ya. Oke, ini untuk tadrib ya. Tadrib 2. Oke, tafadhol. Nah, adapun saya ini sudah membuat bahan ajar gitu ya. Nah, dimana ini terdapat kosakata gitu ya, dilengkapi dengan gambar gitu. Nah, saya meminta anak-anakku untuk menghafalkan kosakata itu ya. Kosakata yang saya minta hafalkan ya. Ini kalian minta tolong ya sama orang tua kalian untuk mendownload PDF-nya gitu ya di deskripsi gitu ya. Nah, ini saya sertakan link untuk mengaksesnya gitu ya. Tapi ini tentunya insya Allah kalian akan mudah menghafalnya gitu ya. Karena di sini saya tidak hanya minta menghafal, tapi juga bahwa kata-kata yang dihafal itu mampu kalian pahami gitu. Misalnya babun. Nah, ini saya sertakan gambar pintu gitu ya. Oh, babun itu pintu gitu ya. Nah, nanti kalian itu akan penasaran gitu ya. Nah, nanti bikin kalimat secara sederhana. Hadza babun gitu. Misalnya ke orang tua kalian. Ummi, hadza babun. Ini pintu kata kamu teh. Wih, itu bisa bahasa Arab. Gitu ya. Karena belajar bahasa itu asik gitu ya. Asal tahu caranya gitu ya, dimulai dari mengenali kosakata gitu. Baru dari setelah kita punya segudang kosakata gitu ya, nah kita merangkai kalimat sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, misalnya orang Arab itu pandai bahasa Arab gitu ya, karena sejak lahir gitu. Karena ya itu lahir dari kebiasaan gitu. Kayak kita waktu kecil aja gitu, suka dikasih tahu sama orang tua kita, ya ini pulpen gitu, pulpen gitu. Nah, maka kita dulu itu oh iya ini kita mampu memahami bahwa ini adalah pulpen gitu waktu kecil gitu. Jadi belajar bahasa itu dimulai dari
mengenali kosakata gitu ya, dan nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Oke, tafadhol. Demikian pembelajaran bahasa Arab yang cukup singkat gitu ya, tapi mudah-mudahan bermakna gitu. Dan anak-anakku teruslah belajar gitu ya, baik itu belajar bahasa, kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain, karena belajar itu adalah jembatan ilmu gitu ya. Nah, dimana Allah akan meninggikan derajat bagi hamba-hambanya yang mencari ilmu gitu. Bahkan orang tua saya, kemudian guru-guru saya dulu juga pernah bilang bahwa ilmu itu gak berat dibawa, emang itu benar gitu. Karena dengan kita punya banyak ilmu, maka kita itu dibutuhkan gitu. Misalnya suatu saat di masyarakat gitu ya, kita tahu ilmu agama, tidak hanya ilmu agama gitu, tapi kayak ilmu matematika yang lain gitu ya. Misalkan ketika kita menjadi panitia zakat gitu, karena ada takaran gitu ya, dan juga penghitungan. Nah, Masya Allah, itu sungguh bermanfaat gitu ya ilmu itu ya. Kita minta selalu gitu ya, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan ya bagi kita dalam mencari ilmu gitu. Kita berikhtiar, kita mencari ilmu itu semata-mata untuk mengharapkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Allah akan memberikan jalan, dan kemudian kita harus ikhtiar dan juga tawakal gitu. Yang paling utama bahwa kita itu jangan takut gagal ya. Gagal itu adalah sebuah proses menuju keberhasilan gitu. Tidak ada manusia yang tidak gagal gitu. Justru dengan kegagalan itu kita mampu belajar gitu ya, supaya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Misalnya kita salah mengerjakan rumus matematika yang ini gitu, dengan kita salah mengerjakannya, kita tahu gitu cara mengerjakan yang benar. Nah, nanti diperbaiki. Nah, nantinya kita akan menemukan jawaban yang tepat gitu ya. Inilah esensi dari apa itu gagal gitu ya. Terus kita cintai gitu ya, cintai proses pembelajaran ini. Nah, dengan harapan yang begitu besar ya, kita berdoa kepada Allah semoga dengan terus kita melakukan pembelajaran, maka kita akan memperoleh tangga menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.